Udah divonis dan menjelma ada pesawat lewat dan menjelma menjadi Nah, setelah ngupload rebusan kenikir kemarin, di video kali ini saya mau mempraktekkan tips dan trik dari webinar yang ini nih. Bagaimana ganti cairan ketika berpuasa. Jadi di webinar itu narasumbernya Dr. Ria Bandiara memberitahu bahwa kalau misalnya di Arab sana ganti cairannya seperti itu gitu. Malamnya pakai 1,5, terus paginya ternyata dibuang, dikosongin, terus sampai ke jam 7 malam baru diisi lagi gitu. Nah, saya akan nyobain nih. Sekarang saya baru selesai ganti cairan jam 3, sekarang udah jam setengah 4 ganti cairan gitu ya. Sudah selesai ganti cairan, terus nanti kita akan keluarin jam 9 gitu, jam 9 atau jam 8 pagi gitu, dikeluarin aja. Nah, tapi tidak diisi, jadi perutnya nanti kita kosongin gitu. Nah, jadi kan udah nanti cairan jam 3 ke setengah 4. Nah, ini dia kondisi perut ketika cairan diisi seperti ini. Nanti kita lihat pagi ketika kita ngeluarin aja tapi tidak diisi gitu. Dengan kata lain, kita cuman ngeluarin terus perutnya kosong. Sekarang udah jam 3:47. Nah, kita sahur dulu dengan nasi goreng. Sudah jam 9 pagi. Nah, sekarang kita sudah jadwal buat ganti cairan. Bukan ganti cairan, tapi mengeluarkan cairan saja, tidak memasukkan. Jadi dengan kata lain, mengosongkan perut. Oke. Siap untuk mengeluarkan cairan tanpa mengisinya karena sedang puasa. Nah, kita sekarang mulai saja. Sudah mulai keluar sampai ketemu 15 menit lagi. Setelah ini kita lihat bagaimana kondisi perutnya ya. Tadi waktu pas subuh kan kondisi perut sedang terisi cairan, sudah saya lihat tadi. Nah, sekarang kondisi perut tanpa cairan dalam kondisi puasa, mengosongkan perut cairan mengosongkan perut rongga peritoneum tanpa mengisi begitu. Sudah penuh setelah 15 menit. 15 menit cairan sudah dikeluarkan. Sekarang kita tidak perlu mengisi. Namun dalam kasus saya konsultasikan waktu pas di Zoom juga, ditanya juga sama dokter ya, apa nggak khawatir nanti terjadi pelengketan rongga perut yang efek sampingnya nanti entah itu cairan masuk atau keluar jadi susah. Nah, dokter Ria menyarankan bila terlalu khawatir, jadi boleh memasukkan cairan tapi tidak 2000 gitu.
Jadi dimasukin ya cuma 200 atau 500 lah maksimum gitu. Cairan yang itu tuh. Nah, cairan itu dimasukkan sedikit saja gitu. Supaya rongga perutnya nggak terlalu kering gitu. Jadi menghindari pelengketan gitu. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya tidak kencing, sudah 10 tahun dengan gagal ginjal dan tidak kencing, jadinya saya berpikir resiko untuk pelengketan rongga perut ini lebih tinggi gitu karena kering gitu, terlalu kering. Jadi saya putuskan untuk mengisi cairan ini nih. Hanya 200 ml atau sampai 500 gitu. Ini saya sudah mengisi sekitar 300 mili apa 400 itu ya, sekitar segitulah. Kita stop saja. Sudah selesai. Kita lihat kondisi perut yang diisi cuman 200 atau 300 mili gitu ya. Oke. Sudah dikeluarin tanpa dimasukin, cuma dimasukin sedikit 300 mili gitu ya. Nih perut, kondisi perut. Berbeda nggak? Kalau saya sih ngerasanya jadi lebih enteng, terus lebih nyaman gitu ke perut. Rasanya enteng, ya nggak kayak biasanya gitu. Jadi saya juga jadi bisa jongkok seperti ini. Gitu. Nanti kita update kondisi mengosongkan perut sampai nanti duhur, terus dilanjut lagi asar dan sampai buka puasa. Oke? Sudah selesai sholat, baru selesai sholat. Kerasanya yang paling signifikan itu kerasa banget kalau pas lagi ruku, sujud, perut jadi leluasa gitu. Terus ketika bangkit juga dari sujud, kerasanya enteng, lebih enak lah gitu kalau misalnya ngosongin perut gitu. Mungkin karena saya sudah 8 tahun CAPD, jadi merasa perut selalu berat gitu ya. Jadi sekarang kan enteng gitu, cuma diisi 200 mili gitu kan, biasanya isi 2 liter. Itu update-nya sampai sekarang setelah duhur. Kira-kira 3 jam setelah ganti cairan tadi, ngebuang cairan tadi jam 9. Sekarang jam 12. Nah, nanti diupdate lagi kalau sudah masuk ke asar dan dekat waktu ganti cairan. Oke? Di tempat kerja perut udah yang tadi dikosongin, kerasanya kosong banget, nggak berat, cuman kerasa banget. Jadi lebih kerasa puasanya dibanding dengan diisi cairan gitu. Cuman yang beda kayaknya ke badan itu nggak seperti ada cairan, jadi dia jadi nggak bikin dehidrasi sama lemes gitu. Kemarin atau pas diisi udah mau menuju jam 3, biasanya langsung nggak enak badan gitu, lemas gitu, kayak cairan, kayak haus banget, kayak dehidrasi banget gitu. Nah tapi kalau sekarang nggak terlalu, cuman ya memang perut kerasanya kosong banget, terus kayak ya benar-benar ngerasa puasa kayak waktu sehat gitu. Tempat kerja saya, ini tempat kerja saya, Cisai. Ke rumah udah jam 3:30 sekarang. Tadi dari pagi, dari jam 9 saya kosongin perut, rongga peritoneum saya kosongin, terus
Dari siang saya kerasa lapar banget, nggak kayak biasanya, cuman memang perut lebih enteng, terus ibadah juga lebih enak, lebih nyaman. Terus sekarang ngeluarin 200 ml dulu, terus kita masukin lagi 2000. Ini sekarang jam setengah 4. Kenapa saya tidak ganti cairan sesuai dengan jam yang disarankan oleh dokter ya, jam 7 setelah buka? Karena saya menimbang-nimbang dan saya memutuskan sendiri, dikarenakan saya air kencingnya tidak keluar sama sekali, hanya netes beberapa. Jadi saya memutuskan untuk mengosongkan perut dari itu pun tidak terlalu kosong, ada 200 ml, menjaga agar rongga perut tidak terlalu kering, resiko takut ada pelengketan. Terus jadinya saya putuskan untuk ganti lagi jam setengah 4 gitu. Tadi kan jam 9 ngeluarin, sekarang setengah 4 sudah mulai gitu. Kita lihat nanti masuknya lancar atau tidak, atau ada kendala atau bagaimana gitu. Nanti kita lihat, oke. Keluar itu segini. Ini nggak keluar lagi. Nah, tuh nggak keluar lagi. Ini tadi saya memang sengaja masukin cuman segini supaya rongga perut nggak terlalu kering. Jadi cuma dimasukin segini. Tetap keluar. Ini kalau keluar gini dikasih lancar kayaknya masuknya nih. Nanti kita coba. Sekarang kita coba ya, kayaknya udah keluar, udah habis kayaknya. Keluar lagi nih. Tuh udah netes. Oke, kita coba masukin cairan. Nah, sudah mulai masuk cairan. Kita tunggu beberapa menit. Biasanya kalau nggak masuk itu dia sampai 5 menit 10 menit nggak berkurang. Kita lihat. Sudah selesai ke perut. Saya nggak ngerasa kenapa-napa, biasa saja, normal, seperti biasa setelah ganti cairan gitu rasanya. Video kali ini cukup. Jadi saya simpulkan bahwa ganti cairan ketika puasa dengan dirubah dengan jadwal yang dokter ya sarankan itu berguna dan bekerja dengan baik buat saya gitu. Bisa dicoba buat teman-teman cewek pada factor, tapi tentunya harus kenalin dari kamu sendiri. Saya mencoba ini dengan berbagai risiko, dengan kemungkinan segala macam yang akan terjadi. Cuman ini segala yang mau kamu lakukan, konsultasikan sama perawat, sama dokter yang memegang kamu, supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Karena dokter dan perawat lebih kenal kondisi kamu, bagaimana nerapin ngosongin rongga perut ini gitu kalau mau berpuasa gitu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan tinggalkan komen, subscribe jangan lupa. Oke, ketemu di video selanjutnya. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Dadah.